Salam presisi. Saya Bripto Andi Ernawati akan menemani Anda pada program Cendrawasih Live hari ini, Kamis 8 April 2021. Berita pertama diawali dengan Kepala Kepolisian Daerah Papua meminta kepada masyarakat untuk menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi terkait hasil pemilu yang dilaksanakan. Berikut laporannya. Kapolda Papua mengatakan apapun keputusan dari Mahkamah Konstitusi nantinya, masyarakat harus tetap menghormati karena semua itu pilihan sendiri dari masyarakat. Sementara itu, terkait dengan peraturan PSU ini, Kapolda Papua meminta harus dipedomani dan jangan lagi ada cara-cara kotor atau memaksakan kehendak untuk membenturkan dua masa pasangan calon. Kapolda Papua berharap PSU ini dapat dilakukan dengan cara baik agar nantinya masyarakat di Yalimo memenangkan demokrasi dengan baik pula. Karena dengan demokrasi yang baik dapat menghasilkan pemimpin yang baik pula. Sehingga dari hasil PSU yang dilakukan ini dapat diterima karena yang menentukan adalah masyarakat sendiri. Jangan lagi ada hasut-menghasut yang akhirnya melawan hukum. Kapolda Papua menegaskan, siapapun yang melanggar atau melawan hukum, maka dari pihak kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum P21, Satuan Narkoba Polres Jayapura melakukan pemusnahan barang bukti berupa narkotika jenis ganja di Mapolres Jayapura. Berikut laporannya. Kapolres Jayapura AKBP Victor Dian Makbon yang diwakili Kasubag Humas Ibtu Iwan bersama Kasat Narkoba Ibda Neovaldo Sipinjak melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 388,11 gram. Pemusnahan barang bukti tersebut disaksikan langsung oleh perwakilan Kejaksaan Negeri Jayapura Irmayani Tahir dan tersangka berinisial IN. Sebelum berkas perkara dinyatakan lengkap, awalnya tersangka ditangkap di rumah kontrakannya yang berada di wilayah Kota Raja. Tersangka mengakui membeli barang haram tersebut di daerah Waris, Kabupaten Kerong. Adapun barang bukti yang kita tangkap sebanyak plastik ini kita dapat di belakang apotek Bunda Kota Raja di Jalan Merak Kota Raja. Adapun kronologis penangkapannya, kita melaksanakan pembuntutan di daerah Sentani sampai pelaku IM ini berada dalam rumah dan kita laksanakan penggerebekan. Untuk barang buktinya 384,6 gram. Adapun pasal mungkin yang dikenakan itu pasal 11 ayat 1 dengan pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Kepolisian Daerah Papua dan pemerintah Provinsi Papua sepakat untuk membuka kembali penerimaan 2.000 calon Bintara Polri asli anak Papua dari 5 wilayah adat di Provinsi Papua. Berikut laporannya. Hal tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Polda Papua dan pemerintah Provinsi Papua di sebuah pertemuan di Gedung Negara 25 Jayapura pada Senin 5 April 2021. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Gubernur Papua Lukas NMB, Wakil Gubernur Papua Clementina, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Devagiri, Wakapolda Papua Brigjen Pol Eko Rudi Sudarto, Irwasda Polda Papua Kombes Pol Alfred Papare, dan Kepala Biro Umum Setda Papua Alpius Puji. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Devagiri menjelaskan, dalam hasil kesepakatan antara Polda Papua dan pemerintah Provinsi Papua, diantaranya pembiayaan kepada 2.000 peserta didik Bintara Polri akan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Papua. Selain pembiayaan tersebut, pemerintah provinsi juga akan melibatkan tim RSUD Dok 2 dan Dinas Kesehatan Provinsi dalam proses seleksi. Ia menambahkan, kedepannya para lulusan Bintara Polri ini akan ditugaskan di masing-masing wilayah untuk menjadi Babin Kamtipmas. Terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Bapak Gubernur, dan kebetulan kemarin juga hadir Bapak Wakil Gubernur yang mau membantu Polri, khususnya Polda Papua, untuk bisa kita melahirkan para brigadir polisi yang hadir lahir dari tanah Papua, yang nanti didukung penuh oleh pemerintah provinsi, sehingga nantinya mereka itu juga akan kembali berdinas di tiap-tiap kabupaten asal di mana mereka dikirim. Hingga bulan April 2021,
Polres Biak Numfor berhasil mengungkap 3 kasus menonjol yang terjadi di wilayah hukum Polres Biak Numfor. Pencapaian tersebut disampaikan langsung oleh Kapolres Biak Numfor AKBP Andi Yosef Enap pada pers rilis di Mapolres Biak Numfor. Berikut laporannya. Kapolres Biak Numfor dalam jumpa pers menyampaikan ada 3 kasus menonjol yang berhasil diungkap oleh Satuan Reskrim Polres Biak Numfor. Di antaranya 2 kasus pencurian yang terjadi pada bulan Januari pada tahun 2021, kasus pembunuhan berencana pada bulan Maret 2021, dan kasus pencurian dengan kekerasan di awal bulan April 2021. Salah satu kasus yang paling menonjol adalah kasus pembunuhan berencana atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan pelaku dengan inisial CK 37 tahun terhadap korban SD 41 tahun pada 18 Maret 2021 ini. Berdasarkan laporan ke Polres Biak Numfor pada 24 Maret 2021 dari kerabat dekat pelaku yang mencurigai bahwa pelaku telah melakukan pembunuhan terhadap seseorang, maka unit Opsnal langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan pelaku. Kasus ini sudah berhasil kita sita beberapa barang bukti, yaitu yang pertama 1 lembar celana kain seruput warna kombinasi biru hitam merah, ada. Ini mohon maaf, ini masih ada bekas, masih ada darah. Kemudian 1 lembar celana dalam warna biru. Kemudian 1 unit pickup Mitsubishi Colt 120 cc tahun pembuatan 2011 dengan nomor polisi DS 8085C. Ya, ini digunakan untuk membawa korban untuk dikuburkan. Kemudian 1 bilah parang dalam plastik, nah, itu 1 bilah. Itu masih ada bekas darah. Kemudian stok dengan gagang kayu ini yang dipakai untuk menggali hulu atau menguburkan. Kemudian 1 buah apel gagang kayu, nah, ini dipakai pada saat di tempat pemakaman atau dikuburkan. Kemudian 1 unit copotan mesin motor beef yang sudah terpotong pada bagian mesinnya. Kepolisian daerah Papua mengajak seluruh masyarakat di Papua untuk ikut menyukseskan program pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM skala mikro. TNI Polri akan membantu pemerintah untuk mendorong pelaksanaan PPKM ini bisa terlaksana dengan baik, khususnya di Kota Jayapura. Berikut laporannya. PPKM Mikro ini sudah dilaksanakan dari hari Senin kemarin sehingga kita mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan itu. Diharapkan partisipasi dari masyarakat karena PPKM ini disebar sampai ke tingkat RT, RW untuk mengendalikan COVID-19, serta juga untuk menumbuhkan perekonomian di masing-masing daerah. Peran serta masyarakat dan ketaatan masyarakat dalam membantu pemerintah untuk bersama-sama menekan angka penyebaran COVID-19, khususnya di Papua, sangat dibutuhkan. Sementara itu, lebih khusus lagi di beberapa titik angka dari COVID-19 ini sangat tinggi, sehingga kita perlu fokus dan menekan dari titik tersebut, sehingga yang tadinya dari merah menjadi kuning ataupun hijau. Kapolda Papua menambahkan, TNI Polri akan hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan edukasi sampai tingkat RT, RW, sehingga masyarakat sadar betapa pentingnya penerapan protokol kesehatan, yakni 3M, 1T. Saya harap dengan kehadiran TNI Polri ini tidak menjadi momok bagi masyarakat karena kami dari TNI Polri membantu pemerintah dalam menekan angka penyebaran COVID-19 khususnya di Papua. Demikian program Cendrawasih Live hari ini. Saya Bribtu Andiarnawati pamit undur diri. Salam presisi.